Selamat malam, perkenalkan nama saya Regina Lumantongan, NIM 11S25021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat, yaitu yang pertama closure. Kode ini adalah menunjukkan konsep closure atau fungsi di dalam fungsi di Python. Fungsi maaf, membuat dan mengembalikan fungsi baru bernama multiplier yang akan mengendalikan angka apapun dengan nilai n yang diingat dari luar. Saat weight 5 multiplier of 5 dipanggil, dibuat fungsi khusus yang selalu mengalihkan dengan 5. Ketika multi with 5 dikali 9 dijalankan, hasilnya adalah 45. Berikutnya kode injection. Kode ini adalah menampilkan semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas PH. Fungsi dir mengembalikan daftar nama properti termasuk atribut yang didefinisikan di kelas name, get, class, serta atribut bawaan dari Python. Jadi tujuannya adalah melihat isi dan struktur internal dari sebuah kelas. Berikutnya deklarator. Kode ini adalah menunjukkan penggunaan deklarator Python untuk melakukan pengecekan tipe data argumen fungsi secara otomatis. Fungsi tipe check adalah dekorator pembungkus yang memastikan argumen yang masuk ke fungsi sesuai dengan tipe yang ditentukan. Jika tipe cocok, fungsi asli dijalankan. Jika tidak, program mencetak bad type dan fungsi tidak tidak dijalankan. Deklarator ini dipakai pada times agar hanya menerima integer dan pada later agar hanya menerima star. Berikutnya action heading. Kode ini adalah mengambil nama belakang dari data aktor yang disimpan dalam dictionary. Nilai name berisi nama lengkap shell, lalu fungsi get last name memecahkan string tersebut menjadi dua kata menggunakan split dan mengambil kata kedua index one, yaitu nama belakang. Setelah itu hasilnya ditampilkan dalam kalimat format. Berikutnya generator. Kode ini adalah menunjukkan cara membuat generator di Python menggunakan yield. Fungsi fib tidak mengembalikan semua angka sekaligus, tetapi menghasilkan deret Fibonacci satu persatu setiap kali diminta karena memakai yield. Fungsi ini menjadi generator yang bisa diiterasi. Pada bagian penguji, program memastikan bahwa Fibonacci memang generator lalu mengambil dan mencetak 10 angka Fibonacci pertama sebelum menghentikan perulangan. Berikutnya lambda function. Kode ini adalah menunjukkan penggunaan fungsi lambda untuk mengecek apakah suatu angka ganjil. Lambda mengembalikan true jika angka memiliki sisa 1 saat dibagi 2, artinya ganjil, dan false jika genap. Dalam perulangan, setiap angka di list diuji dengan fungsi tersebut, lalu hasilnya dicetak. Berikutnya list comprehension. Kode ini adalah menggunakan list comprehension untuk membuat list baru dari list lama dengan kondisi tertentu. Program mengambil hanya angka yang lebih besar dari 0 dari list number, mengubah masing-masing menjadi integer dengan integer, lalu menyimpan dalam new list. Hasilnya adalah daftar bilangan positif yang sudah dibulatkan ke bawah. Berikutnya map filter reduce. Map digunakan untuk menerapkan fungsi ke setiap elemen list.
Di sini setiap angka float dikuadratkan lalu dibulatkan. Filter dipakai untuk menyaring data. Hanya nama dengan panjang 7 huruf lalu kurung yang disimpan. Sedangkan reduce menggabungkan semua angka dalam list menjadi satu nilai dengan cara mengalihkan semuanya secara berurutan. Jadi keseluruhannya menunjukkan cara memproses penyaringan dan menggabungkan. Berikutnya multifunction. Lalu disini dikumpulkan dalam alias sebagai tabel. Fungsi ini mengembalikan jumlah argumen tambah tersebut, sehingga memperhatikan cara menangani jumlah parameter yang tidak tetap. Fungsi bar menerima argumen bernama tambahan yang dikumpulkan dalam dictionary. Fungsi ini menerima apakah ada parameter bernama magic number dan apakah nilai sama dengan 7. Jadi inti besarnya adalah memahami cara fungsi bisa menerima banyaknya argumen tambahan baik tanpa nama maupun dengan nama. Berikutnya parsing CSV. Kode ini adalah membaca data dari file CSV, menyaring barisan berdasarkan kondisi tertentu, lalu menuliskan ke file CSV baru. Program membuka input file, menyalin baris header ke output file, kemudian memeriksa setiap baris data. Jika nilai pada kolom pertama diubah ke integer lebih dari 50, baris tersebut ditulis dengan file output. Jadi tujuannya dalam melakukan filtering data CSV berdasarkan nilai kolom dan menyimpan hasilnya ke file lain. Berikutnya partial function. Kode ini adalah menunjukkan penggunaan function tools partikel untuk membuat versi baru dari sebuah fungsi dengan beberapa argumen yang sudah diisi lebih dahulu. Fungsi function awalnya membutuhkan 4 argumen. Tetapi partikel function membuat fungsi baru P di mana 3 argumen pertama sudah tetap. Saat P8 dipanggil, itu sama seperti memanggil function 5, 6, 7, 8. Jadi konsep utama adalah mengunci berbagai sebagai parameter fungsi agar lebih praktis digunakan kembali. Berikutnya regular expression. Kemudian ada tulisan. Kode ini adalah latihan membuat regular expression untuk mencocokkan format alamat email. Fungsi list email menerima pola regex, lalu menggunakan rematch jika sebuah email tidak cocok dengan pola. Program memberitahu bahwa pola gagal. Jika cocok, dianggap berhasil. Berikutnya serialization. Kode ini adalah memanipulasi data dalam format JSON di Python. String JSON yang berisi pasangan nama dan gaji diubah dulu menjadi dictionary. Python menggunakan JSON. Setelah itu, fungsi menambahkan pasangan lama dan gaji baru ke dictionary tersebut. Terakhir, dictionary yang sudah diperbarui diubah kembali menjadi string JSON dengan JSON dump dan dikembangkan. Berikutnya set. Kode ini adalah menggunakan set untuk mencari perbedaan antara dua kumpulan data. List A dan B diubah menjadi set agar bisa dilakukan operasi himpunan. A difference B menghasilkan elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B, yaitu nama yang hanya muncul di list pertama dan tidak di list kedua. Berikutnya penjelasan bagian basic.
Yang pertama, basic operator. Kode ini menunjukkan bahwa ketika sebuah objek dimasukkan ke dalam list menggunakan operator perkalian, Python hanya menggandakan referensi ke objek yang sama, bukan membuat objek baru. Kode ini juga menegaskan bahwa panjang list atau len menghitung jumlah elemen, sedangkan count menghitung berapa kali suatu objek tertentu muncul dalam list. Jadi fokus utama adalah pemahaman tentang referensi objek dalam list, bukan jumlah objek unik di memori. Berikutnya basic string operator. Kode ini memperlihatkan berbagai operasi dasar yang bisa dilakukan pada string di Python. String S dianalisis dengan fungsi seperti len untuk menghitung panjang teks, indeks untuk mencari posisi kemunculan pertama satu huruf, dan count untuk menghitung jumlah kemunculan huruf tertentu. Kode ini juga menunjukkan teknik healing untuk mengambil bagian tertentu dari string, baik dari awal, tengah karakter tertentu, indeks ganjil, maupun bagian akhir menggunakan indeks negatif. Berikutnya, class and object. Kode ini menunjukkan penggunaan kelas dan objek dalam OOP Python. Phlin adalah kelas yang memiliki atribut seperti name, kid, Clark, color, serta metode description yang mengembalikan deskripsi kendaraan dalam bentuk kalimat. Kemudian dibuat objek car1, car1, car2 dari kelas tersebut. Masing-masing objek diberi nilai atribut yang berbeda, nama, warna, jenis, dan harga. Saat metode description dipanggil, setiap objek menghasilkan kalimat description sesuai datanya sendiri. Jika intensi utama adalah memperhatikan bagaimana satu kelas bisa digunakan untuk membuat beberapa objek dengan data berbeda. Berikutnya condition. Kode ini menunjukkan bagaimana kondisi if bekerja di Python dengan berbagai tipe data, angka, list, dan nilai boolean. Setiap if mengecek kondisi berbeda, number lebih besar 15 bernilai benar karena 16 lebih besar dari 15. First array dianggap benar karena list yang kosong bernilai true. Len second array sama dengan 2 benar karena jumlah elemen memang 2. Lalu len first array benar karena list tidak kosong dan elemen pertama adalah 1. Dan second number benar karena angka 0 dianggap false, lalu dibalik oleh not menjadi true. Berikutnya dictionaries. Kode ini adalah menunjukkan cara menambahkan dan menghapus data dalam dictionary Python serta cara mengecek keberadaan kunci. Berikutnya function. Kode ini adalah menunjukkan bagaimana fungsi bisa mengembalikan banyak data dan diproses oleh fungsi lain. Fungsi list benefits menyediakan kumpulan teks tentang manfaat fungsi dalam pengembang. Fungsi bold sentence lalu mengembalikan satu manfaat dan menambahkan kalimat penjelas di belakangnya. Terakhir, name yang ini mengembalikan semua manfaat dari fungsi pertama, melakukan perulangan dan mengecek kalimat lengkap untuk masing-masing menggunakan fungsi kedua. Berikutnya input output.
Kode ini adalah menunjukkan cara mengambil input dari penggunaan dan menampilkan kembali dalam kalimat format. Program meminta nama, umur, dan negara menggunakan input. Lalu umur diubah menjadi angka dengan integer. Setelah itu semua data digabungkan dalam satu kalimat menggunakan format dan ditampilkan ke layar. Berikutnya list. Kode ini menunjukkan cara menambahkan data ke dalam list dan mengakses elemen berdasarkan indeks list, number, dan string awal kosong lalu diisi menggunakan metode append. Sedangkan variabel second name mengambil elemen kedua dari list name, indeks 1 yaitu RH. Perhatikan program menampilkan terakhir program menampilkan isi list yang sudah diisi. Berikutnya loops. Kode ini menunjukkan penggunaan perulangan dengan for serta kontrol alur menggunakan continue dan break. Program menelusuri setiap angka dalam list number. Jika angka tersebut ganjil, maka dilewatkan dan tidak dicetak karena continue. Jika program menunjukkan angka 237, perulangan langsung dihentikan dengan break. Jadi, dicetak hanyalah angka genap yang muncul sebelum 237 di dalam list. Modulus and baik, kode ini adalah mencari semua anggota dalam modul yang namanya mengandung kata bin. Fungsi dir mengambil daftar semua nama yang tersedia di modul tersebut. Lalu program memeriksa satu persatu dan menyimpan yang lalu teks ke dalam list dengan sorted dan ditampilkan. Jadi tujuan utamanya adalah eksplorasi isi modul Python secara otomatis berdasarkan pola nama. Berikutnya string formatting. Kode ini menunjukkan cara memasukkan beberapa nilai ke dalam string menggunakan format lama di Python. Tabel data berisi nama depan, nama belakang, dan saldo, lalu nilai tersebut dimasukkan ke dalam format string sesuai urutan placeholder. Hasilnya adalah kalimat lengkap yang menampilkan nama dan saldo dalam satu string terformat. Berikutnya variabel and types. Kode ini memastikan bahwa variabel memiliki nilai dalam tipe data yang benar. Lalu menampilkan program mengecek apakah string berisi teks hello, apakah float bertipe float dengan nilai 10,1,0 dan apakah 20 dengan nilai 20. Berikutnya variable and types. Kode ini memastikan bahwa variabel memiliki nilai dan tipe data yang benar, lalu menampilkan program mengecek apakah string berisi teks hello, apakah myFloat bertipe float dengan nilai 10,0 dan apakah min bertipe integer dengan nilai 20. Jika semua kondisi sesuai masing-masing, nilai dicetak dengan format yang cocok untuk string, float, dan integer. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.